Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Alfia Irmalasari, 2 Faradela Rena Buana, 3 Muklis Adi Putra, dan yang keempat Taufik Rindang Suprapto. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria. Yang pertama-tama, kita akan membahas tentang anatomi sistem reproduksi pria. Berdasarkan anatomi dan fungsinya, sistem reproduksi pria terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, kelenjar yang meliputi testis, vesika seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbo-uretralis. Kemudian yang kedua, ductus yang meliputi epididymis, vas deferens, dan uretra. Dan yang terakhir, bangun penyambung yang meliputi skrotum, peniculus spermaticus, dan penis. Selanjutnya akan dijelaskan masing-masing bagian dari sistem reproduksi pria. A. Kelenjar. 1. Testis adalah tempat terjadinya spermatogenesis dan produksi hormon testosteron. 2. Vesika seminalis adalah sepasang kelenjar berongga berbentuk piramid berada di antara fundus vesika urinaria dan rektum. 3. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang menghasilkan cairan alkali yang encer seperti susu yang mengandung asam sitrat. 4. Kelenjar bulbo-uretralis hampir sama dengan kelenjar prostat yang berbentuk bundar kecil dan menghasilkan getah. B. Ductus. 1. Epididymis adalah saluran reproduksi yang terdapat dalam skrotum yang keluar dari skrotum dan berjumlah sepasang. Memiliki fungsi: A. Tempat maturasi akhir sperma, B. Mengatur sperma sebelum diejakulasi, dan C. Saluran pengantar testis. 2. Vas deferens adalah lanjutan dari saluran epididymis, berfungsi sebagai penampung spermatozoa. 3. Uretra adalah saluran kemih dan saluran ejakulasi pada pria. C. Bagian penyambung. 1. Skrotum adalah sepasang kantung yang menggantung di dasar pelvis tempat testis berada. 2. Peniculus spermaticus adalah bagian penyambung yang berisi ductus seminalis, pembuluh limfa, dan serabut saraf. 3. Penis. Di dalam penis terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan urin dan sperma. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang fisiologi sistem reproduksi pria. Pertumbuhan dan perkembangan sistem reproduksi pria diawali dengan hipotalamus mensekresi hormon GnR pada usia sekitar 12-14 tahun atau dalam masa pubertas. Hormon GnRH merangsang aktivitas kelenjar hipofisis anterior untuk mensekresi hormon FSH dan LH. Kedua hormon ini selanjutnya akan merangsang aktivitas testis melakukan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis, hormon estrogen dan progesteron. Hormon tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik pria, seperti tumbuh rambut di sekitar kelamin, perubahan suara, dan perubahan fisik yang meningkat. A. Spermatogenesis.
adalah proses pembentukan dan perkembangan spermatogonia menjadi spermatozoa. Terjadi di tubulus seminiferous testis. Proses pembentukan sperma dimulai dari sel germinativum primer primordial yang selanjutnya mengalami pembelahan secara bertahap sehingga terbentuk sperma. Pembentukan sperma dibantu oleh beberapa hormon, yaitu A. Hormon LH berfungsi menstimulasi sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk pembelahan sel-sel germinal, yaitu proses meiosis pada stes spermatosis sekunder. B. Hormon FSH berfungsi menstimulasi spermatid menjadi sperma. C. Hormon estrogen berfungsi untuk memperlancar proses spermiasi. D. Hormon testosteron berfungsi mengaktifkan spermatogonium. Yang terakhir, E. Growth hormone berfungsi untuk memperlancar berlangsung proses pembelahan sel. Berikut adalah tahap proses spermatogenesis. 1. Terjadi pengaktifan spermatogonium oleh hormon testosteron. 2. Masing-masing spermatogonium membelah diri secara mitosis dengan menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing memiliki 40 kromosom lengkap yang disebut sel spermatogonium. 3. Spermatogonium melakukan pembelahan secara mitosis lagi dengan menghasilkan 2 sel anak yang satu disebut dengan spermatogosit primer yang memiliki ukuran lebih besar dan bergerak menuju lumen tubulus seminiferous. 4. Sperma primer melakukan pembelahan meiosis dengan menghasilkan 2 spermatosis sekunder yang memiliki ukuran lebih kecil dan memiliki 23 kromosom. 5. Kedua spermatosis sekunder melakukan pembelahan mitosis untuk menghasilkan 4 spermatid yang tetap memiliki 23 kromosom. Yang terakhir adalah spermatid selanjutnya berubah menjadi spermatozoa matang tanpa melakukan pembelahan lagi dan bersifat haploid yang memiliki 23 kromosom. Sperma diproduksi oleh alat reproduksi pria yang terdiri dari bagian-bagian penting berikut. Alat reproduksi luar adalah yang tampak dari luar, terdiri dari penis, skrotum sebagai pembungkus testis dan mengatur suhu testis, dan testis. Alat reproduksi dalam terdiri dari epididymis sebagai tempat pematangan sperma, vas deferens sebagai tempat penyalur sperma, kelenjar prostat, vesikula seminalis sebagai tempat penampungan sperma, dan ini adalah kandung kemih yang bukan merupakan bagian dari alat reproduksi. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferous sebagai tempat untuk memproduksi sperma. Di bawah kelenjar prostat ada kelenjar Cooper, dan sebagai tempat pengeluaran sperma adalah uretra. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferous sebagai tempat memproduksi sperma. Sperma dimatangkan di dalam epididymis dan disalurkan melalui vas deferens menuju vesikula seminalis. Setelah
siap untuk dikeluarkan, sperma akan dikeluarkan melalui penis, dan di situ ada saluran yang namanya uretra. Sekian penyampaian materi dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.